Walhamdulillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga tiang sepah disebataken lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Malam ini kita ngaji kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Artinya adalah beberapa pengingat-ingat supaya kita senantiasa iling atau ingat kepada Gusti Allah. Jadi arti daripada zikrullah itu adalah kita ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah atau orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang senantiasa memiliki kesadaran. Paling tidak memiliki 3 hal kesadaran. Yang pertama, sadar tentang tujuan hidupnya. Yang kedua, kemudian memiliki kesadaran bagaimana cara menyikapi situasi dan kondisi hidup. Yang ketiga, memiliki kesadaran tentang hakikat hidup. Yang pertama, tentang tujuan hidup. Sebagai orang yang beriman, pasti kita memiliki tujuan. Sebab apa? Sebab kita dibekali akal. Lain dengan binatang ya. Ya, kalau binatang tidak memiliki tujuan ya karena binatang tidak dikasih akal. Kalau kita yang dikasih akal, maka wajib untuk memiliki tujuan. Tujuan hidup maksudnya. Lantas apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita itu sebagai orang yang beriman adalah finish. Ya, finish mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Bukan hanya sekedar mempersiapkan supaya enak ning hari tua. Ya, sebab hari tua itu ya pasti anu blenake ya paman. Jadi ke depan lagi ya. Jadi itu tujuan kita. Yang kedua adalah bagaimana menyikapi situasi dan kondisi hidup. Situasi dan kondisi hidup ini sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah yang tidak mungkin bisa kita hindari. Bahwasanya dalam menjalani kehidupan ini pasti kita akan bertemu dengan 2 sisi yang berbeda. Kadang kita bertemu dengan kebahagiaan, kadang kita bertemu dengan penderitaan. Ya. Nah, maka kita harus sadar atau paham bagaimana cara kita berbahagia dan bagaimana teknik kita dalam menderita. Jadi wong menderita kan anu teknik. Paling tidak kang kira-kira jangan menampakkan penderitaan. Paling tidak. Atau paling tidak ketika kita pengen mengadukan penderitaan kita, maka adukanlah kepada Gusti Allah ya. Artinya kita bermunajat kepada Allah, kita adukan ketidakmampuan kita adukan keresahan kita adukan kesusahan kita
kepada Gusti Allah. Nah, itulah yang disebut dengan munajat. Kita curhat karo Gusti Allah. Atau paling tidak ketika harus diungkapkan, maka carilah orang yang kita anggap bisa memberi nasihat atau bisa mengasih solusi tentang persoalan-persoalan kita. Jadi beli sekabiane karo wong dikanda-kandaken, ya. Sebab nanti makna daripada kesabaran itu adalah ketika kita tidak mengadukan penderitaan kita kepada siapapun. Paling tidak ketika kita mengadukan kepada orang yang kita anggap bisa gawe ngadem-ngadem hati. Ya, jadi tidak kepada semua orang kita menceritakan penderitaan kita. Nah, itu ya kesalahan. Ya. Jadi ketika kita mengadukan kesusahan kita kepada siapapun, kepada orang lain, hanya sekedar pengen dirongokaken saja. Nah, itu ya sudah dianggap bahwasanya kita protes. Ya, protes terhadap ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Nah, kemudian yang ketiganya, kita memiliki kesadaran tentang hakikat hidup. Bahwasanya hidup kita di dunia ini semuanya bersifat sementara. Apa-apa yang kita miliki di dunia ini, apakah materi, apakah fasilitas pangkat dan jabatan, semuanya itu hanya bersifat sementara. Dan sementaranya ini sangat singkat. Artinya kita tidak tahulah kapan waktu habisnya kita, kapan waktu pindahnya kita ke dimensi yang lain, yaitu dimensi ukhrawi, dimensi akhirat. Karena apa? Karena kematian itu ya bukan akhir dari segalanya, ya. Jadi kematian itu adalah perpindahan kita dari dimensi dunia ke dimensi akhirat. Jadi orang yang berzikir itu adalah orang yang memiliki kesadaran. Orang yang memiliki kesadaran itu bukan hanya sekedar tahu, ya. Wong lamunan hanya sekedar weruh, hanya sekedar tahu, tapi tidak memiliki kesadaran, ya akhirnya dia tidak melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirinya, yang hanya sekedar tahu. Ya. Weruh beli jebak kali matiku, weruh. Terus nyobu, nah kan begitu, hanya sekedar tahu bahwasanya dia bakal mati. Tapi ketika orang itu memiliki kesadaran, maka setelah dia itu tahu bakal mati, kemudian masuk ke dalam hati, sadar bahwasanya kita ini bakalnya kembali kepada Allah, akhirnya dari buah kesadaran itu akan menimbulkan kita untuk berbuat atau mempersiapkan diri melakukan sesuatu yang bisa dijadikan bekal untuk kita mati. Itu, ya. Warawaina fi sunani Abi Dawud, lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi fi sunani Abi Dawud, ing dalam kitab Sunane Abi Dawud, an Aisyata, saking Sayyidah Aisyah, aidon halimali, meriwayataken dari Sayyidah Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana iku ana sapa Rasulullah, ana iku idzastaiqadha, nalikane tangi sapa Rasulullah, minal laili, saking waktu bengi, kola mangka ngendika sapa Rasulullah, ngendikae la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi, terus sampai selesai. Artinya ketika Rasulullah itu bangun tidur, maka beliau langsung mengucapkan la ilaha illa anta. Nah, riwayat ini kan banyak, ya. Maksudnya riwayat ini banyak. Sebelumnya ada yang meriwayatkan bahwasanya ketika bangun tidur Rasulullah itu langsung bertakbir, ya. Jadi begitu bangun tidur kemudian Rasulullah adalah bertakbir. Nah, itu riwayat yang pertama, ya. Nah, riwayatnya lagi, nah, riwayat-riwayat itu adalah cerita, ya. Jadi menceritakan kebiasaan Rasulullah ketika bangun tidur itu, yang pertama
ya maka beliau bertakbir. Nah, ini ada riwayat lagi, ya. Ada riwayat lagi bahwasanya ketika bangun tidur Rasulullah mengatakan la ilaha illa anta. Artinya apa? Artinya berarti Rasulullah itu banyak melakukan percontohan-percontohan sehingga dengan apapun ya yang kita lakukan asal sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, ya maka itu adalah kesunahan kono. Ya. Jadi intinya adalah sama. Intinya adalah ketika bangun tidur Rasulullah itu ingat kepada Gusti Allah. Nah, adapun yang meriwayatkan bahwasanya beliau langsung bertakbir, ada. Nah, kemudian ada lagi yang meriwayatkan bahwasanya beliau dengan membaca la ilaha illa anta. Jadi intinya sama, ya. Jadi kadang-kadang orang itu menceritakan keberhasilan seseorang itu beda-beda, tapi sebenarnya tujuannya sama, ya berhasil itu. No, ya. Jadi Kang Agung Rama aja sukses, ya. Ada yang meriwayatkan, wah kan kok ning Gunung Jati bae lamunanu kok, ya. Oh, anggal Jumat beli cowong ning Gunung Jati. Ana maning kang meriwayataken, wah kan kok sering sedekah ning bojo yatim. Ya. No. Nah, jadi riwayatnya macam-macam, ya. Ana maning wah kan beli lok tinggal sedina 10 juz. Tapi intinya sama, ya. Intinya adalah keberhasilannya itu lah menurutku. Jadi menceritakan keberhasilan dalane riwayatnya pirang dan semuanya dibenarkan karena itu kebiasaannya Kang Agung. Ya. No. Begitu maksudnya ketika ada periwayatan yang berbeda-beda. La ilaha illa anta subhanaka. Ora ana pangeran atau tidak ada Tuhan. Ilahun ini umum, ya. Umum. Illa anta kecuali engkau. Yang dimaksud adalah Allah, ya. Yang dimaksud adalah Allah. Artinya apa? Kalau ilahun itu Tuhan. Jadi orang yang menuhankan apapun yang menganggapnya apapunnya itu adalah Tuhan. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad, ya maka tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah. Ya, kita menyebutnya adalah dengan Allah. Nah, dari mana kita menyebut Allah? Taunya ya dari informasi melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita tahu penyebutan Tuhan kita Allah, yang memberitahu adalah Kanjeng Nabi melalui Al-Quran, ya, melalui Gusti Allah, ya. Allah memberitahu kepada Kanjeng Nabi, kul innani anallahu, ya kan begitu. Kul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, kan begitu. Artinya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah, maka penyebutan kepada Tuhan-Tuhan itu berbeda-beda, kan begitu, ya. Makanya dalam bahasa Al-Qur'annya itu dikatakan secara umum, yaitu dengan memakai Robbana, ya. Nabi Adam doanya memakai Robbana, ya, yang mencipta, yang mengurus, yang mengatur segala-galanya itu adalah Robbun. Kan begitu. Nabi Nuh juga ya doanya ya Robbana. Jadi semua nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, ya, ketika berdoa kepada Allah dan menyebut kepada Allahnya itu semuanya memakai Robbana. Ini bahasa umum. Walaupun secara detail nyebutnya apa, wallahu a'lam, ya. Karena hari zaman Nabi Adam dorong anu bahasa Ibrani, dorong anu bahasa Suryani, dorong anu bahasa Arab, dorong anu bahasa apa-apa. Jadi penyebutan Nabi Adam kepribadian Gusti Allah ya wallahu a'lam. Ya, bukan begitu. Cuman di Al-Qur'annya itu bahwasanya semuanya itu menyebutnya secara umumnya dengan istilah Robbana. Ya. Jadi Robbana zolamna anfusana, ya. Robbi auzi'ni. Jadi enggak ada yang memakai Allahumma. Yang memakai Allahumma itu adalah setelah kita tahu melalui Kanjeng Nabi Muhammad penyebutan Tuhan kita itu dengan memakai Allah. Subhanaka,
maha suci engkau, ya, maha suci panjenengan, maha suci panjenengan Gusti Allah, ya, maha suci panjenengan Gusti Allah. Artinya maha suci panjenengan iku pengertian gampangnya bahwasanya maha suci ku Gusti Allah langka padai, ya, langka padai, kang langka padai ki mung Gusti Allah. Kalau makhluk satu dengan makhluk yang lainnya pasti memiliki persamaan, ya, kalau makhluk satu dengan makhluk yang lainnya, ya. Jadi wong jala mau dipada-padakakan karo wong sejane ya pada bae lamun anu kok, ya. Pada bae digawe sing lempung, pada bae mangan, pada bae nginum, ya. Ketika wong dipadakakan karo wedhus ya anu padai juga lamun anu kok, pada bae mangan, pada bae nginum, ada persamaannya, ya. Ketika disamakan dengan benda mati pun ya ada persamaannya. Ini kayak celengan. Ya pasti anu persamaannya. Ya celengan ya anu dedogrog anu tempate, ya inti ya pada bae anu tempate. Ya ketika disamakan dengan malaikat juga ada persamaannya. Sama-sama mengabdi kepada Gusti Allah. Jadi istilah daripada subhanallah subhanallah maha suci Allah itu jangan ada gambaran bahwasanya Allah itu memiliki persamaan dengan apapun atau dengan siapapun, ya, begitu. Allahumma duh pangeran isun. Jadi Allahumma ini sama dengan ya Allah, ya. Jadi ya Allah itu sama dengan Allahumma. Nanti kalau diperinci secara detail adanya di ilmu lughat, ya, ilmu bahasa. Astaghfiruka nyaluk pengapura sopo isun ka ing panjenengan Gusti Allah. Aku meminta ampunan kepada engkau. Lidzambi maring dosa-dosa isun. Artinya kita meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah aku lakukan, ya. Jadi penambahan sin atau alif dan sin karena balungan kalimatnya itu adalah 3, fa fi'il, lam fi'il, ain fi'il, yaitu gha, fa, ro. Nah, itu balungan kalimatnya lamun kok. Rangkanya itu 3. Nah, selain 3 itu semuanya adalah tambahan, ya. Nah, tambahan di sini itu pasti menimbulkan arti yang berbeda. Kalau ghafaro itu mengampuni, kalau istaghfaro adalah meminta ampun. Jadi ada kata-kata walid tolab, ya. Artinya kita meminta, ya. Jadi ketika doroba itu memukul, ketika istadroba ya berarti meminta dipukul, no, ya, cek nyaluk dipukul kita ikonan, no. Nah, iki jadi Allahumma astaghfiruka lidzambi, ya. Tapi maca istighfare kita jangan terburu-buru, ya, supaya tartil. Jadi astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Pokok keburu-buru bisa jadi keseletot. Jadi astaghfirullah. No, kan begitu, ya. No, pokok astaghfirullah ya berarti bukan alam tapi wawo, no, kan begitu, ya. Saking keburu-buru astagfirullah, ya. Nah, ini perlu perbaikan lah, artinya perlu perbaikan supaya kita membacanya dengan tartil. Jadi astaghfirullahal azim, ya. Aduh astagfirullah, ya. Kalau astagfirullah ya berarti wawo sampean nih, ya, memakainya wawo. Maca sejenis maning juga harus tartil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Aja keburu-buru, pokoknya kayak keburu-buru jadi la ilaha illallah, illallah, bukan illallah. Nggak ada illallah, itu adanya illallah, bukan begitu. Saking keburu-buru jadi la ilaha illallah. Anu maning saking cepet jadi ilwogle. Nah, itu. Artinya supaya rapi, supaya tartil, ya. Menawen baik hari rapi, tartil ya dibayar bener maning, kan konon larang, kan konon, ya.
Lamunan masang batu kok simetris ta barane. Ya, lempeng beli pancang pencong. Ya, masang batu pancang pencong nereng yo keder. Jadi pancen perlunya orang mengaji itu begitu ya. Supaya kita melakukan itu sesuai dengan standarnya ya kan begitu. Sesuai dengan standarnya ya, karena dalam beribadah itu juga ada aturan-aturannya. Jadi ibadah itu ada aturan-aturannya. Nah kita iki kang paling dikongkoning Gusti Allah supaya bergegas itu adalah kita nyaluk pengampunane Gusti Allah ya. Jadi jejaluk ning Gusti Allah kang paling utama ya nyaluk ampunan ning Gusti Allah. Iku kang paling utama ya. Jadi sedurunge nyaluk rezeki tetek penget apa maning sampai ditafsiri kang kang betul-betul. Nah, iku ya dikongkon dulu kita meminta ampunan ning Gusti Allah ya. Nah engko beku wis diampuni ning Gusti Allah si kang sejen-sejene yo ngintil dewek. Beli dijaluk maning dipai, bahasanya begitu ya. Jadi astaghfirullahal azim ayatnya adalah wasari'u ila maghfiratim birrabbikum ya, wa jannatin arduhas samawat wal ard. Jadi wasari'u dan bergegaslah kan konon. Jadi bergegas itu seg-seg ajo lele monte ya, seg-seg cepet-cepet kita meminta ampunan dari Tuhan kita. Sebab apa? Sebab ketika wis mati ya beli bisa nyaluk ampunan Gusti Allahku ya. Jadi kita iki bisa meminta ampunan kepada Allah ya ketika kita masih hidup. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Nah, karena kematian itu kita tidak tahu kapan-kapannya, ya maka sesegera mungkin kita meminta ampunan Gusti Allah ya. Jadi meminta ampunan kepada Allah itu adalah kita taubat. Taubat itu artinya taba ya, tubuh taubatan itu adalah kita kembali kepada Gusti Allah. Itu arti daripada taubat. Kita mendekat kepada Allah ya. Makanya ketakutan kita kepada Allah itu harus kita sikapi dengan mendekat ya. Boko wedi ning ulo, wedi ning macan melayu ya. Tapi boko ketakutan ning Gusti Allah kita beli bisa melayu. Pulane carai paling siji yaitu mendekat ning Gusti Allah ya. Sebab melayu mendi bae kan wis kedikep masa burunga kan begitu. Jadi solusinya adalah yuk kita mendekat kepada Allah ya. Mendekat kepada Allah, kita kembali kepada Allah ya. Nah itulah pengertian daripada taubat ya. Jadi taubatan nasuha ya. Taubatan nasuha itu adalah kita kembali kepada Allah nasuhan berdasarkan nasihat-nasihat. Ngerti nasihat? Berarti kita tobatnya itu secara sadar ya, secara sadar ya. Jadi bukan karena kepaksa wis langka modale. Apaan melawan wis langka modale gemet lunyet. Misalkan ya. Tapi pokok taubatan nasuha itu ya gawan masih ake, cuman memiliki kesadaran ya, memiliki kesadaran untuk kembali kepada Allah ya. Jadi duduk karena wis penyakitan lempo kabeh terusan. Jadi taubatan nasuha itu semacam itu. Dan ketika kita iki bertobat ning Gusti Allah, maka janji Gusti Allah, Allah pasti akan mengampuni sebesar apapun, seluas apapun, sebanyak apapun. Itu pasti ya. Artinya pasti sampean kudu yakin diapura beli wurung ning Gusti Allah. Tapi ana syarate serius ya. Jadi buku beli serius ya beli diapura, ya ngarane sampeane moregan ya. Jadi diapura soten ketika kitanya serius. Jadi serius kita berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Semaksimal mungkin
kita berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Ini biasanya berlaku untuk dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa kecil terulang terus menerus, bener Kang? Ya, bukan cilik-cilik sih. Ya, makanya kita tobat kecilnya, istighfarnya, ya kudu tiap hari. Ya, kudu tiap hari. Wa as'aluka lan nyaluk sopo isun ka ing panjenengan Gusti Allah, nyaluk rahmataka ing rahmate panjenengan. Artinya kita meminta kasih sayang Allah, ya, meminta kasih sayang Allah. Jadi meminta untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu tentunya kita juga harus ada upaya, ya. Jadi kita berharap kasih sayangnya Allah itu ketika kita sudah melakukan upaya, kan ya. Kalau kita tidak melakukan upaya kemudian berharap, ya maka itu namanya linglung, ya. Contoh begini, ya. Kita berharap mendapatkan undian dari kapal api, kopi kapal api, ya. Kita kan berharap, maksudnya begitu, ya. Berharap mendapatkan undian dari kapal api. Tentunya setelah melalui proses kita ngirim cangkange, ya, ngirim cangkange. Nah, kemudian dianjingakne bener ning kotak pos 1200, ya. Kan begitu, ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita berharap, yoh menawen bae loh, kan konon yo, kan beli perlu rezeki. Nah, iki arane masih dianggapnya bener, ya. Tapi boko beli ngirim sama sekali, menawen beje oli, lah yo keder, ya. Iki arane ngelindur, ya, arane ngelindur, ya. Jadi setelah ada upaya kita ikhtiar, kita ngirimaken nganjingakene kang bener. Maksudnya nganjingakene kang bener iku ya cara dalam beribadah kudu kang bener. Dan jinggakane ning kotak undiane ga, Kang Us, ya. Aja dikonjakane kotak amal. Manjingakane kotak amal masjid yo. Arane beli pas. Ya. Jadi begitu pula ketika kita mengharapkan mendapat kasih sayang Allah, tentunya kita harus ada upaya dulu melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kasih sayang Gusti Allah, ya. Nah, pribadi tip-tipnya untuk mendapatkan kasih sayang Allah, yo yang pertama sing jelas kita berusaha semaksimal mungkin nurut. Anak kang nurut karo anak kang tambleg kayo diaman ndi? Diaman yang di. Iya, diaman sih diaman kabeh. Kan konon ya. Diaman kabeh, cuman ketika anu kang nurut iku ya kaya anu nilai lebih lah. Kan begitu. Pasti ada nilai lebih, ya. Jadi berusaha nurut, kan begitu. Ya paling tidak kita mengakui lah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, ya. Bahwasanya Allah itu pangeran, ya. Sebab bekus beli mengakui ya sama sekali nggak mendapatkan kalau tidak mengakui, ya. Jadi lamunan dua anak bagian beli nurut tapi masih ngakui, masih wong tua, masih oleh warisan ini. Ya kan, masih oleh warisan, masih oleh anulah jatah, masih oleh dikasih, ya kan, asal masih ngakui, ya. Bagian beli nurut kan, ya. Tapi lamunan istilah kok beli ngakui, wah itu kudu uang duesun, misalkan, ya. Nah, ini sama saja, ya. Ketika kita tidak mengakui Allah itu adalah Tuhan kita, ya. Jadi mudah-mudahan bayari masih ngakui sih masih oleh kepletikan, ya. Cuman paling tidak ketika kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu, ya harus ada upaya. Upayanya, yuk kita nurut, ya. Nurut semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita nurut. Paling tidak kita nuruti hal-hal kang sifatnya kewajiban, paling tidak, ya. Kalau yang lain-lainnya adalah bonus, ya. Maksudnya kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah sesuatu yang diatur atau ditetapkan oleh Allah, ya.
Tapi Allah mengatur sesuatu, memberikan kewajiban kepada kita, itu sangat bijaksana. Kalau saya katakan sangat ringan. Ya, sangat ringan. Satu hari 5 waktu. Beli 50 waktu kok Kang Agung. 5 waktu. Satu waktu 5 menit. Ya, yaitu sholat. Ya. No, kalau yang ekspres bisa 3 bisa telung menit. No, kan kono ya, bisa telung menit. Nah, dan kita dalam melakukan sholat itu, ya kita tidak membawa rangsel. Ya, beli gawe kang abot-abot konon kok. Ya. Artinya gerakan dalam sholat itu gerakan yang ringan. Lebih berat ngecap batik daripada sholat no. Ya. Jadi kewajiban-kewajiban dari Allah itu nggak ada yang berat sebetulnya. Ya. Itu sangat bijaksana sekali Allah. Yang ada itu kita males untuk melakukannya. No. Apa yang menyebabkan kita males? Bisa saja faktornya adalah kurangnya keimanan. Ya, bukan berarti nggak ada keimanan ya, tapi kurangnya keimanan. Ya, nah bisa saja karena kita belum terbiasa sehingga menjadi berat. Jadi sesuatu yang belum terbiasa itu akan menjadi berat. Tapi kalau sudah terbiasa maka akan ada keringanan. Ya, jadi keimanan ya. Jadi meminta rahmati Allah itu yang pertama begitu, bahwasanya kita nurutlah, nurut. Yang kedua adalah kita menerima ridho, ya, ridho biqodoillah, ridho atas ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi dalam kondisi apapun kita nerima, dalam kondisi apapun kita ridho. Keder beli suwe beli apa bang urip ning duniaku. Jadi lamaran diparingi belenak terus beli suwe. Iya kan. Bahkan namun dikalkulasi tetap sebelenak-belenake wong ake enake daripada belenake ya. Jadi kesusahan kita di dunia ini kan tidak lama ya. Begitupun kebahagiaan kita di dunia itu pun enggak lama. Karena kita pasti mati ya. Nah, pulane kita menerima setiap apapun yang sudah menjadi ketentuannya Gusti Allah ya. Karena karakter atau sikap dari seorang muslim ya harus begitu ya. Bahwasanya seorang muslim itu harus siap dalam kondisi apapun ya. Jadi belajar gini, belajar. Allahumma ya. Allahumma du pangeran isun ya. Zidni ya. Zid nambahi panjenengan ni ing isun, nambahi ilman ing ilmu ya. Nah, kita kemudian meminta diberi tambahnya ilmu ya. Jadi maksudnya ilmu di sini ini adalah ilmu plus amalnya ya. Jadi kalau misalkan ilmunya bertambah tapi amalnya tidak dilakukan, nanti ilmunya itu beban ya. Jadi ilmu itu adalah anugerah. Artinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, kalau disertai dengan ilmu, itu nanti kualitasnya berbeda ya. Ketika kita melakukan ibadah tanpa ilmu, jadi hasilnya itu atau kualitasnya itu pasti berbeda ya. Allah menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi pasti beda ya. Tapi ketika ilmunya itu tidak digunakan, ya tidak menghasilkan apa-apa ya. Tidak menghasilkan apa-apa, hanya menjadi beban ya, hanya menjadi beban. Jadi di samping kita ini meminta bertambahnya ilmu, kita juga meminta bahwasannya ilmu itu kita amalkan ya. Ilmunya gitu itu kita amalkan. Ilmu apa saja? Ya pokoknya ilmu yang bisa bermanfaat, wabil khusus
untuk akhirat kita. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi ilmu akhirat ilmu dunia. Kan bahasa ya. Kalau ilmu akhirat itu berarti ilmu kita itu bermanfaat buat akhirat kita. Kita akan mendapatkan ganjaran ning akhirat. Ya, pokok ilmu dunia adalah ilmu yang hanya kita manfaatnya di dunianya saja, di akhiratnya nol, kan begitu. Nah, ilmu akhirat kalau ilmu dunia ini bisa jadi ilmu agama, bisa jadi ilmu umum. Ngono Kang Agung, ya. Artinya apa? Ilmu agama statusnya bisa jadi ilmu dunia. Paham ya? Ya, akhirnya broli apa-apa nih akhiratnya. Karena wong pengenan belajar tarife semene. Kan kono ya. Kudu mekenen. Ya niatnya salah. Nah, pengen dimuliakan, pengen dihormati, pengen oli duit. Nah, itu kan berarti walaupun Kang diwurukakan ilmu hadis pun ya maka akan menjadi ilmu dunia. Dia hanya mendapatkan fasilitas-fasilitas di dunianya saja, ya. Ana maning ilmu dunia tapi dadi ilmu akhirat. Kan kononnya, apakah itu ilmu perbengkelan, ilmu pertanian, ilmu kedokteran? Kalau memang kita itu tujuannya memberitahu, ngasih tahu kepada orang, itu tidak mengharapkan imbalan apa-apa, misalkan ya dipai yosrok beliau wis, misalkan ya ngobati wong, ya ahli pejat misalkan, atau dipai cuman standariku beli sesuai. Nah, ini tetap sodako berarti ini kanggung, ya. Jadi misalkan tarife wong masjid iku 200.000, kita dipai 100.000 misalkan. Nah, berarti standar sodako, ya. Nah, ini kalau kita tujuannya adalah untuk akhirat, maka ilmu dunia itu bisa menjadi ilmu akhirat, maksudnya bisa bermanfaat buat akhirat kita, ya. Jadi pokoknya dalam hasilnya kan konon ya, dalam hasil dan tujuan, ya. Dengan tujuannya itu apa, ya. Makanya dalam melakukan ibadah itu kita ini bukan hanya sekedar apa sih namanya dohir, tapi juga batin, ya. Jadi kalau dohir itu untuk mengesahkan ibadah kita. Nah, kalau batin itu adalah untuk menilai atau memberi pahala penilaian dari ibadah kita. Ya, jadi bukan hanya, makanya di samping fikih juga tasawuf. Ya, maksudnya berakhlak. Kalau tasawuf itu berakhlak. Bagaimana kita berakhlak dengan Allah, bagaimana kita berakhlak dengan makhluk. Ya, jadi makanya niat-niat versi tasawuf itu adalah tujuan. Kita ini pengennya apa? Kan konon. Kepengenan kitanya apa? Nah, itu niat versi tasawuf. Jadi kalau memang kepengenannya bagus, ya maka hasilnya bagus. Itu. Wala tuzir kolbi, lan aja nyasaraken panjenengan atau nyimpangaken panjenengan kolbi ing ati isun. Jangan engkau menyesatkan hatiku, ya. Nyasaraken hati isun ba'da il hadaitani, sakwise ngupai hidayah panjenengan ni ing isun, ya. Jangan sesatkan hati kami atau hati saya setelah hati saya ini engkau beri hidayah. Maksudnya hidayah di sini adalah hidayah kesadaran. Ya, maksudnya hidayah kesadaran. Sebab hidayah itu kalau secara umum ya diartikan pemberitahuan. Ya, kalau pemberitahuan ya dikasih tahu semuanya. Ya, tapi kesadaran itu adalah pemberian dari Gusti Allah. Ya, jadi kalau hidayah secara umum orang dikasih tahu kabeh, ya. Artinya Nabi Muhammad itu ketika berdakwah itu kepada semuanya, ya, kepada masyarakat
Mekah, masyarakat Quraisy, nah, itu dikasih semua, dikasih pemberitahuan semua, memberikan hidayah. Tapi kalau yang sifatnya khusus, itu namanya diberi kesadaran. Kesadaran untuk mempercayai, kesadaran untuk mengikuti. Jadi hidayah kang khusus. Ya. Kalau hanya sekedar pengetahuan, yo wong iku weru kabeh bahwasane males iku bakale gawe blenak. Ngono no. Ya. Bahwasanya males iku bakale gawe blenak. Itu adalah pengetahuan secara umum. Ya. Ketika guru itu menerangkan jangan males sebab males itu nanti blenak, no, kan begitu. Nah, itu dikasih tahu semua, orang tahu ya. Tapi ada yang dikasih kesadaran, ada yang tidak dikasih kesadaran ya. Nah, pokok kang beli dikasih kesadaran, yo rombu bae. Ya, songkongko bae lah, kan konon ya. Tapi ketika yang diberi kesadaran, maka dia akan bersikap semangat ya, berusaha menghilangkan kemalasan. Nah, maksudnya hidayah itu adalah kesadaran itu. Ya. Dari mana datangnya kesadaran itu? Ya terserah Allah melalui apa ya seseorang itu dikasih kesadaran ya. Karena kadang-kadang diwarai wong pinter beli nurut ya. No. Tapi kemudian setelah dalam acara sinetron TV nurut. Ya, atau dalam acara-acara yang menginspirasi di televisi, akhirnya kemudian dia sadar. Wahabli lan paringana panjenengan li maring isun miladungka saking sandinge panjenengan ya rahmatan ing kasih sayang ya. Innaka sak temene panjenengan anta hiya panjenengan Gusti Allah iku Al-Wahhab, iku zat kang akeh peparinge, zat yang banyak memberi, iku Al-Wahhab. Wahabli min ladungka rahmatan, kita meminta kepada Allah dikasih rahmat ya, artinya dikasih kasih sayang. Oh ya, dikasih kasih sayang. Kasih sayang itu adalah ning hati kita dikasih kasih sayang. Minta hati kita supaya tidak kejam. Tapi meminta kepada Allah hati kita diberi kasih sayang. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad pun bisa bersikap lentur, bisa bersikap halus, tidak pendendam kepada orang yang menyakiti beliau, kemudian beliau membalasnya dengan kasih sayang. Itu karena pemberian rahmat dari Allah ya. Fabima rahmatim minallah lintalahum ya. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Atas dasar rahmat atau pemberian kasih sayang dari Allah, lintalahum, engkau Muhammad bersikap halus ya, bersikap lentur. Jadi dipai rahmat yang banyak oleh Gusti Allah. Jadi solawat-solawat itu rahmat ta'zim, kasih sayang yang besar ya, yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad itu hatinya halus, penuh kasih sayang kepada siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak mempercayai kepada beliau pun, beliau tetap kasih sayang, duwe melas ya, duwe melas, dan mendoakan, dan mendoakan ya, supaya dikasih kesadaran, dikasih hidayah ya. Jadi atas dasar pemberian rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, lintalahum, engkau bisa bersikap halus kepada mereka ya, orang-orang yang mendurhakai, yang mengejek ya, yang menzalimi kepada engkau. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik ya. Jadi ketika engkau itu hatinya keras ya, hatinya keras ya, maka mereka ya tidak mendekat ya, lang faddu min haulik, akan menjauh ya dari dirimu ya. Jadi begitu ya. Jadi ketika hati kamu keras, yuk keker ya, padu bubar lah menanu kok
ya kan, bubar ya. Jadi untuk mendekatkan orang itu ya kamunya harus halus kan konon, harus bersikap halus, harus bisa memaklumi, harus, nah itu maksudnya kasih sayang itu begitu ya. Kita meminta diberi kasih sayang oleh Allah sehingga hati kita ini adalah menjadi halus kepada siapapun. Iki tadi urusannya hati ya. Jadi urusannya hati ya. Makanya dari Khalil Gibran ini kok, jika hatimu gunung berapi, jangan harap bunga-bunga tumbuh dalam genggamanmu. Kan begitulah menurut gua. Ya. Iya, ya umep kabeh. Kan. Jadi minta diberi hati kita ini hati yang penyayang, hati yang memiliki kepedulian, ya. Hati yang memiliki kepedulian kepada siapapun, nyaluk, ya. Karena apa? Karena termasuk tanda-tandanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kepedulian, ya, memiliki kepedulian. Semakin besar ketakwaannya, maka semakin besar kepeduliannya. Itu saja gambaran simpelnya begitu. Ya. Jadi uripe beli egois, beli selamat dewek namanya. Ya, beli selamat dewek. Ya. Paling tidak kita ini bisa berbuat baik kepada siapapun sesuai dengan kemampuan kono. Ya. Ajo kang beli mampu, dimampu, mampu akan kono. Ya. Jadi yang kita mampu itu apa? Ya, yang kita mampu duit, ya duit. Ya. Ajo maksa-maksa nalil ngupai nasihat keseleru kabeh. Begitu beli mampu sih, ya. Yang mampunya dengan nasihat, ya nasihat. Semono Ariano kang gelem ngrungokaken ngono. Nah, yang mampunya dengan tenaga, ya tenagae. Ya. Nah, paling tidak ketika wis beli mampu apa-apa, yuk kita mendoakan. Jadi harus ada. Ya. Jadi karakter orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kepedulian kepada siapapun. Ya, itu karakternya, itu adalah tanda-tandanya semacam itu. Nah, berdasarkan kemampuannya masing-masing. Ya. Jadi pokoknya wong kang kesusahan ning tengah-tengah perjalanan, ya, nah, pokoknya ketakwaan ini tinggi, kepedulian ini tinggi, ya dibantu. Kan konon ya. Nah, itu berarti tanda-tandanya itu ada, ya. Jadi memiliki kepekaan yang tinggi, ya. Anu wong kang ngelus-ngelus weteng bae kage diplayuaken sego kuning. Ya, misalkan. Berarti memiliki kepekaan yang tinggi, ya, no. Beko beli peka, ya beko beli peka sih aja maning ngelus-ngelus. Yang kayak tadi takoni apa mules to aja. Kan begitu, ya. Tapi kalau orang yang memiliki kepekaan yang tinggi, ya paham, ya, nah kempong, kan begitu, ya. Kalau yang tidak memiliki kepekaan, walaupun dheweke wis kandho misalkan, waduh sedino sewengi dorong mangan nih konon. Ya paling takoni, ayo udah di rumah mangan, konon, ya. Jadi semacam itu. Jadi kepedulian itu perlu kita bangun, ya, perlu bangun. Paling tidak ketika kita masih belum bisa melakukan apa-apa, yuk kita mendoakan lah. Nongakaken kono no, ya. Nongakaken kang kelingan ya didongaaken. Kadang-kadang kita iki beli pahame nong dewek wae loh jile. No, daripada wong sejen misalkan, kan kono ya. Justru sebenarnya ketika kita iki peduli kepada orang lain, Gusti Allah seneng. Jadi aja anggapan, wah sedungu dewek wae lho, sedungu dewek wae. Kadang-kadang kiang, kadang-kadang beli jeneng ana wong sejen. Kita tidak tahu dari mana kabulnya permintaan-permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah kono. Yang kita kan nggak tahu, ya. Bisa jadi Allah mengabulkan permintaan kita itu, kita isi beli nyaluk. Cuman kita nongaaken ning wong sejen. Ya, bisa saja. Ya, wong sejen didongaaken, ya. Nah, mungkin dari situ Allah mengabulkan keinginan
kita. Ya, jadi terkabulnya atau diangkatnya derajat kita itu sebabnya macam-macam. Bisa jadi karena hinaan orang lain. Iya kan? Jadi hinaan orang lain itu ya misalkan ya kita diece di apa, tapi kita beli lawan. Ya, dirongoaken baik, beli lawan. Nah, tinggal kita ngamini sajalah maksudnya. Ya, meminta kepada Allah. Barangkali dari situ ya dikabulnya doa-doa kita. Ya, ini juga ada kisahnya. Ya, kisah yang bahkan bisa dikatakan sejarah. Ya, bahwasanya sebelum Sayyidina Umar itu menyerang atau mengutus ya atau bertempur dengan Persia, itu kan mengutus dulu ya, mengutus sahabat yang lain untuk memberitahu ya bahwasanya untuk menyebarkan Islam ya, bahwasanya dikasih tahu bahwasanya sahabat Umar ini meminta bahwasanya tanah Persia ini harus menjadi bagian dari Islam, kan begitu ya, bagian dari Islam. Jadi inti sih lamun anu kok negeri Persia itu kudu tunduk lah atau nurut ning Islam, kan begitu, atau bersahabat lah. Akhirnya ketika yang diutus oleh Sayyidina Umar itu meminta tanah Persia itu yang sekarang Iran ya. Nah, itu apa jawaban dari raja Persia pada waktu itu ya? Jadi gawe buntelan plastik dianjingi lembung ya, terus ditaleni, dirundungaken, dikalungaken. Itu kan penghinaan ya. Cari pengen tanah Persia nggih. No kan konon diece lah menanu kok. No kan begitu ya. Nah, dari situ kemudian Allah mengabulkan ya dari hinaan lah ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya dikabulnya sesuatu itu tidak mesti harus ketika kita mendapatkan doa kebaikan dari orang lain ya. Jadi mendapat penghinaan dari orang lain pun ketika kita menerima konon kok beli males ya. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab daripada dikabulkannya hajat-hajat atau doa-doa kita ya. DC di apa konon kok bisa jong lawan. sing sabar bae lah menanu kok ya. Ya lamunan ngelawan yo dadi urusan, ari lamunan kita nrimo sih yo kita bisa nyaluk ning Gusti Allah, maksudnya kok nyaluk nempuaken ning Gusti Allah kan. Ya, artinya bisa saja semacam itu. Dan kemudian Allah mengabulkan, jadi Persia itu menjadi bagian dari umat Islam ya. Walaupun sebelumnya itu sudah dikasih kabar oleh Rasulullah juga ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah mengabarkan bahwasanya tanah Persia itu nantinya akan menjadi bagian dari umat Islam ya. Walaupun ketika Nabi Muhammad mengatakan perkataan semacam itu Islamnya masih sedikit ya. Ya bisa jadi perkataannya ini bisa diejek lah. Yang ana dari Persia aku penguasa timur, penguasa barat Romawi. Rahma innaka angtal wahab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi ya. Jadi aku pengen di apa sih diberi ning Gusti Allah ya Wahab, ya Wahab. Ini termasuk Asmaul Husna ya. Jadi Al Wahab itu ya termasuk Asmaul Husna ya. Ya Wahab ini artinya Gusti Allah kang maha pemberi ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya. Artinya bahwasanya walillahi, Allah itu memiliki nama-nama yang baik ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka mintalah, maka panggillah ya Allah itu dengan nama-nama itu. Kan begitu ya. Jadi ketika kita pengen meminta, kita pengen memanggil Allah, ya panggillah melalui nama-nama itu ya. Pengen dikasih rahmat, kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Pengen dipai rezeki, ya Razzaq.
ya. Pengen dipai ilmu, ya alim, ya. Pengen dipai apa sih pangkat, ya Wahab. Kan itu ada lah menurut. Semuanya itu sudah ada dalam Asmaul Husna. Dan itu Allah yang menyuruh, ya. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Nah, maka panggillah, berarti Gusti Allah ngongkon ngono ya. Pokoknya sampean perlu fad'uhu biha. Maka panggillah Tuhanmu dengan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah wadarul ladzina, tinggalkanlah mereka yang mempermainkan, ya, mempermainkan nama-nama tersebut. Artinya menyalahgunakan nama-nama tersebut. Ya, artinya dibuat permainan. Wazarul ladzina yulhiduna, orang-orang yang membikin main-main kanggo dolanan fi asma'ihi, ya. Nama-nama Allah dibuat permainan kanggo dolanan untuk melakukan sesuatu kang buruk misalkan. Tinggalkanlah, ya. Tinggalkanlah mereka yang mempermainkan, yang membikin main-main asma-asma tersebut. Sayudzawna ma kanu ya'malun. Karena nanti Allah akan membalas apa-apa yang mereka perbuat, ya. Jadi maksudnya jangan dibuat main-main, ya. Jadi bulane Al-Qur'an pun ya gunakanlah untuk sesuatu kang bermanfaat, tujuan-tujuan kang bermanfaat, ya. Jadi kayak yang kita lakukan, yang kita zikirkan, yang kita baca itu kan ya tergantung manfaatnya kono, ya. Tergantung nilai apa sih, tergantung tujuan kita. Babu ma yakulu idza labisa saubahu. Utawi iki iku ana bab perkara-perkara yakulu kang ngucap sapa wong idza labisa nalikane nganggo sapa wong saubahu ing pakaiane wong. Yustahabu disunahaken opo ayakula opo arep nyentah ngucap sapa wong bismillahi, ya. Kelawan ngucap bismillah. Jadi ketika nganggo pakaian disunahaken membaca bismillah, ya. Aja pedo selendep-selendep bae, ya. Artinya usahakan dengan memulai membaca bismillah. Wa kadzalika, ya. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono yustahabu ayyakula bismillah, tustahabu disunahaken opo at-tasmiyatu, opo maca tasmiyah bismillah, ya, fi jami'il a'mali ing dalem sekabehane pira-pira pegawean, pekerjaan, ya. Tapi nanti tetap dudu ning sekabehane maksudnya. Walaupun perkataannya sekabehane juga tetap nanti juga ada hal-hal yang tidak boleh kita membaca bismillah. Jadi disunahkan juga membaca tasmiyah. Tasmiyah itu adalah mengatasnamakan, ya. Ulane bismillah itu artinya ya atas nama Allah. Nah, kita melakukan sesuatu atas nama Allah, ya. Ya walaupun anak yang mengartikan kita memulai sesuatu dengan bacaan asmanya Allah, ya. Nah, jadi bismillah ay abtadi'u bibismillah. Tapi yang simpelnya itu adalah tasmiyah. Tasmiyah itu berarti kita mengatasnamakan Allah, ya. Jadi bahasa lamun wong pidato kah, ya. Saya atas nama Kang Agung, atau saya atas nama Bapak Agung, yang pertama-tama meminta terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi atas nama kan begitu. Jadi duduk saya dengan nama Bapak Agung, misalkan. Jadi tasmiyah itu begitu, ya.
Jadi hadisnya itu adalah kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au akto au ajdam, ya. Jadi segala sesuatu yang baik, ya, kullu amrin zibalin, yang baik, yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka intinya adalah tidak ada keberkahannya, ya, atau kurang keberkahannya, ya. Jadi supaya sesuatu yang kita lakukan itu menjadi barokah, ya kita mulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi barokah itu, inti daripada barokah itu adalah bermanfaat, ya. Jadi dua awak sehat, kesehatannya barokah, berarti sehatnya bermanfaat, ya. Kanggo sholate wekel, kanggo mekayai wekel, ya, kanggo nolong wonge wekel, ya, duduk kanggo seneng-seneng dewek bae konon maksudnya, ya. Itu namanya bermanfaat. Nah, dua rezeki harta kang barokah, ya bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi wong lain juga ikut embu selepetan bu apa kok, ya, iku oli kecipratan kemanfaatannya. Itu berlaku bagi sesuatu yang baik, ya. Jadi kalau sesuatunya tidak baik, ya haram, ya. Ya wis perlu dewek lah contohnya, ya. Arep pasang togel bae bismillah. Bismillah nggih, misalkan. Nah, itu haram, ya. Arep nyolong bismillah, ya. Arep nuwil wong wadon wadon kang dudu mahrome. Nah, maksudnya nanti peletakannya itu tetap bahwasannya kebaikan itu ketika diletakkan pada tempat dan waktu yang baik, ya. Sebab ketika tidak ditempatkan pada tempat dan waktu yang baik itu adalah kejahatan, ya. Jadi harus ditempatkan pada tempat dan waktu yang baik, ya. Harapan nyolong ya bismillah, ya kejahatan, ya. Wis nyolongi jahat di bismillah pisan, ya. No. Kalau tujuannya adalah istihza, menghina, ya murtad, ya. Jadi tetap kaidahnya begitu, kebaikan itu harus ditempatkan pada ruang dan waktu yang baik, ya. Sebab lamunan ruang waktunya nggak baik, ya bukan kebaikan juga, ya. Maca Quran itu kebaikan, tapi lamunan karung ngising gedik, ya. Iya ngising maca Quran, berarti kan tidak menempatkan kebaikan pada ruang yang baik, ya. Atau waktunya nggak tepat, misalkan, ya, wong wadon lagi haid, kita junub dorong adus, ya. Maca Quran dengan tujuan tidak zikir, ya. Yaitu juga berarti penempatan sesuatu yang baik, yaitu membaca Al-Quran. Cuman ketika penempatannya tidak baik, ya kejahatan, oli dosa, ya. Wes cukup semanten maunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga. Jadi apa dibenarkan ya wong sakit berobat karena tujuannya dari wong sakit berobat apa dibenarkan. Tujuannya kan wong sakit kan dari menggugurkan dosa. Tujuan mengono berobat karena dosa yang berguguran. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan itu namanya bala. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan itu namanya bala. Termasuk bala itu atau sesuatu yang tidak menyenangkan itu ketika kita dikasih sakit, ya. Nah, ketika kita dikasih sakit, ya, maka tetap kita pun harus berusaha untuk mengobati sakit kita, ya.
Karena itu juga anjuran bahwasanya kita ini harus berobat. Ya, artinya apa berobat itu? Kesehatan itu adalah amanat pemberian Allah. Ya, maka menjaga kesehatan itu pun adalah kewajiban. Ya, jadi menjaga kesehatan kita itu adalah kewajiban. Ya, bahwasanya ada larangan ketika kita melakukan sesuatu yang bikin rusak diri kita. Ya, wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Jangan menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Ya, jadi termasuk ketika menjaga kesehatan ini hukumnya wajib. Ya, maka cara kita untuk menjaga amanat Allah itu ketika sakit, yuk kita berikhtiar. Ya, kita berobat. Ya, nah cuman ketika dalam kondisi sakit, sikap kita harus bagaimana? Yuk kita bersabar. Kan begitu ya. Kita bersabar, kita bersabar itu bukan pasif ya. Bersabar itu adalah aktif. Jadi kesabaran itu, pahala kesabaran itu akan kita dapatkan setelah kita ini berusaha untuk mengatasi kesusahan itu. Ya, jadi setelah kita berusaha mengatasi kesusahan, tetap susah, nah baru kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Ya, jadi kalau tidak ada upaya sama sekali, nanti itu masuk dalam ranah putus asa. Ya, jadi kalau putus asa, ya nggak boleh. Ya, jadi intinya untuk mendapatkan pahala dari Allah itu bukan berarti kita itu pemahamannya salah. Misalkan wis lebih diobati sakit terus baik kan begitu. Itu bukan begitu. Kesimpulannya bisa diambil berobat, oli, dosa juga tetap berkurang. Iya, ya. Jadi berobatnya itu lebih diutamakan, ya. Berikhtiarnya itu lebih diutamakan daripada kita menunggu kondisi kita semacam ini. Ya, ya wes cukup sampai tenu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.